Pernahkah kamu bermimpi berada di tengah air yang sangat luas? Mungkin kamu sedang berenang di laut yang tenang, atau tiba-tiba kamu terjatuh ke dalam sungai. Bahkan ada juga yang bermimpi tenggelam dan merasa benar-benar tidak bisa bernapas. Saat terbangun, mungkin tubuh terasa tegang dan jantung berdebar. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang membuat penasaran. Apa arti mimpi tenggelam, berenang, atau melihat air menurut Islam? Apakah air dalam mimpi memiliki makna tertentu? Apakah tenggelam merupakan pertanda buruk? Dan apakah berenang di air yang jernih bisa menjadi pertanda sesuatu yang baik? Mari kita bahas dengan tenang. Karena dalam Islam, kita harus berhati-hati dalam memahami mimpi. Tidak semua mimpi merupakan pertanda tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mimpi dapat memiliki beberapa keadaan. Ada mimpi yang baik, ada mimpi yang berasal dari apa yang seseorang pikirkan atau alami, dan ada pula mimpi yang membuat seseorang merasa takut atau sedih. Jadi, ketika kamu bermimpi tentang air, jangan langsung menyimpulkan bahwa mimpi tersebut pasti merupakan pesan atau ramalan. Namun, mimpi tentang air memang menarik, karena air sendiri memiliki banyak gambaran dalam kehidupan manusia. Sekarang bayangkan kamu bermimpi berada di laut yang sangat luas. Airnya jernih, tenang, dan kamu berenang dengan nyaman. Dalam keadaan seperti ini, mimpi tersebut bisa saja terasa menenangkan. Secara umum, air yang jernih dan tenang sering dikaitkan dengan ketenangan, kejernihan pikiran, atau keadaan yang lebih baik. Tetapi sekali lagi, ini bukan kepastian dan bukan berarti setelah bermimpi air jernih, kamu pasti akan mendapatkan rezeki atau keberuntungan. Setiap mimpi memiliki konteks yang berbeda. Sekarang bagaimana jika airnya keruh? Kamu melihat sungai yang sangat kotor, airnya berwarna gelap, kamu merasa takut untuk masuk ke dalamnya. Dalam sebagian penafsiran tradisional, air yang keruh dapat dikaitkan dengan keadaan yang tidak jelas, kesulitan, atau sesuatu yang membuat seseorang merasa tidak tenang. Tetapi bisa juga mimpi tersebut muncul karena kondisi pikiran kita sendiri. Mungkin akhir-akhir ini kamu sedang menghadapi banyak masalah. Banyak hal yang belum selesai, banyak keputusan yang harus dibuat, dan tanpa disadari, semua tekanan tersebut terbawa ke dalam tidur. Kemudian muncullah mimpi tentang air yang gelap dan berbahaya. Lalu bagaimana dengan mimpi tenggelam? Ini adalah salah satu mimpi yang paling membuat orang penasaran. Dalam mimpi, kamu berada di dalam air. Kamu mencoba naik ke permukaan. Tetapi semakin berusaha, tubuh terasa semakin berat. Kamu ingin berteriak, tetapi tidak bisa. Kamu merasa kehabisan napas, dan tepat ketika semuanya terasa semakin menakutkan, kamu terbangun. Jika kamu pernah mengalami hal seperti ini, jangan langsung berpikir bahwa itu pertanda kematian atau musibah. Tidak ada alasan untuk langsung mengambil kesimpulan seperti itu. Mimpi tenggelam bisa saja menggambarkan perasaan seseorang yang sedang merasa terlalu terbebani. Seolah-olah masalah datang dari berbagai arah, dan membuat kita kesulitan bernapas. Masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah keuangan, hubungan dengan seseorang, atau bahkan kekhawatiran terhadap masa depan. Semua itu bisa memengaruhi kondisi pikiran seseorang sebelum tidur. Sekarang mari kita lihat mimpi berenang. Jika dalam mimpi kamu berenang dengan mudah dan berhasil mencapai tujuan, mimpi tersebut bisa menjadi gambaran tentang usaha dan kemampuan seseorang menghadapi berbagai keadaan. Sebaliknya, jika kamu berenang tetapi merasa sangat kesulitan, mungkin ada sesuatu dalam kehidupan nyata yang sedang terasa berat. Namun jangan lupa, ini hanyalah kemungkinan pemaknaan, bukan kepastian dari Allah. Karena perkara gaib tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan mimpi. Lalu bagaimana jika kamu hanya melihat air? Misalnya kamu berdiri di tepi laut dan melihat ombak, atau duduk di dekat sungai sambil melihat air mengalir. Bisa saja mimpi tersebut tidak memiliki makna khusus. Mimpi terkadang hanya merupakan hasil dari apa yang kita lihat, pikirkan, rasakan, atau alami sebelum tidur. Seseorang yang baru saja pergi ke pantai bisa saja bermimpi tentang laut. Seseorang yang sedang takut menghadapi masalah bisa bermimpi tenggelam. Dan seseorang yang sedang merasa tenang bisa saja bermimpi melihat air yang jernih. Karena itu, jangan sampai sebuah mimpi membuat kita terlalu takut atau justru terlalu berharap. Jika kamu mendapatkan mimpi yang baik, bersyukurlah kepada Allah. Jika kamu mendapatkan mimpi yang buruk, mintalah perlindungan kepada Allah dan jangan membiarkan ketakutan tersebut menguasai pikiran. Ada satu hal yang bisa kita lakukan ketika mengalami mimpi seperti ini. Jadikan mimpi tersebut sebagai kesempatan untuk melakukan introspeksi. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah akhir-akhir ini hidup saya terasa terlalu berat? Apakah ada masalah yang sedang saya hindari? Apakah saya sedang terlalu khawatir terhadap sesuatu? Atau mungkin saya sedang membutuhkan ketenangan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih bermanfaat daripada sibuk mencari ramalan tentang masa depan. Karena pada akhirnya, yang menentukan kehidupan kita bukanlah mimpi. Yang menentukan segala sesuatu adalah Allah. Mimpi tenggelam bukan berarti kamu akan tenggelam di dunia nyata. Mimpi melihat air keruh bukan berarti kehidupanmu pasti akan mengalami keburukan. Dan mimpi berenang di air jernih juga bukan jaminan bahwa keberuntungan akan datang. Semua itu harus dikembalikan kepada Allah. Jadi, jika suatu malam kamu bermimpi berada di tengah laut, jika kamu bermimpi berenang di sungai, jika kamu melihat air yang sangat jernih, atau bahkan jika kamu bermimpi tenggelam dan terbangun dalam keadaan ketakutan, jangan langsung panik. Tenangkan hatimu, berdoalah kepada Allah, dan jadikan pengalaman tersebut sebagai pengingat untuk lebih mendekat kepadanya. Karena terkadang, yang kita butuhkan bukanlah mengetahui masa depan dari sebuah mimpi, tetapi menemukan ketenangan setelah terbangun darinya. Semoga Allah memberikan kita tidur yang tenang, mimpi yang baik, dan melindungi kita dari segala sesuatu yang buruk. Kalau kamu pernah mengalami mimpi tenggelam, berenang, atau melihat air, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu pengalamanmu bisa menjadi pembahasan untuk video berikutnya. Dan ingat, jangan jadikan mimpi sebagai ramalan. Ambil hikmahnya, lakukan introspeksi, dan serahkan perkara yang tidak kita ketahui kepada Allah. Amin. Selesai dibaca, bro.